Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904289. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem pendukung eksekutif. Pengertian sistem pendukung eksekutif ini, atau biasa disebut juga dengan Executive Support System, adalah sebuah sistem yang oleh para senior manager atau eksekutif sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang tidak terprogram dalam manajemen strategi. Informasi ini sering bersifat eksternal, tidak terstruktur, dan bahkan tidak pasti. Lingkungan dan konteks informasi yang tepat seringkali tidak diketahui sebelumnya. Yang selanjutnya, tujuan Executive Support System. Tujuannya untuk mengintisarikan informasi dari bermacam-macam sumber, lalu diserahkan kepada manajer tingkat atas atau MTA yang biasanya membutuhkan informasi atas dasar Critical Success Factor atau CVS, yang artinya faktor yang telah membuat suatu organisasi berjalan menuju ke sukses. Selanjutnya, faktor yang diperhatikan dan dijaga bila organisasi tersebut ingin menjadi sukses, yaitu dengan cara kemampuan untuk menampilkan gambar grafik, kemampuan untuk menampilkan CVS, kemampuan untuk menampilkan kunci permasalahan, kemampuan untuk memilih dan menampilkan salah satu CVS, kemampuan untuk menampilkan garis besar keuangan, yang terakhir, kemampuan untuk melihat dan mengubah perencanaan strategis. Komponen-komponen Executive Support System yaitu yang pertama, hardware atau perangkat keras, yang meliputi input device atau alat masukan. Alat ini mengizinkan eksekutif untuk memasuki, menvertifikasi, dan memperbaharui data dengan seketika. Yang kedua, Central Processing Unit adalah pusat komponen karena ini dapat mengontrol komponen mesin komputer lainnya. Selanjutnya yaitu file penyimpanan data, yaitu eksekutif dapat mempergunakan ini secara terpisah untuk penyimpanan keterangan bisnis dan dapat membantu eksekutif mencari keterangan informasi bisnis historis dengan mudah. Yang keempat, output device atau alat keluaran. Eksekutif dapat menggunakan alat ini untuk membaca rekaman visual dan sistem ini memerlukan dukungan dan hardware komputer yang tidak begitu mahal. Alat dapat meningkatkan akses dari keterangan ACE untuk banyak pengguna yang lain dengan suatu perusahaan. Yang kedua, software perangkat lunak. Meliputi database dan office. Database adalah untuk penyimpanan informasi-informasi yang didapat. Kemudian office adalah untuk mempresentasikan data seperti membuat diagram. Yang ketiga, jaringan telekomunikasi. Jaringan yang memadai untuk menunjang proses data dapat berupa data teks ataupun data grafik sehingga pertukaran informasi dapat dilakukan dengan sempurna. Diharapkan kombinasi ini dari software dan hardware dapat didukung dengan kinerja jaringan yang memadai. Selanjutnya, sifat dan keunggulan AES pada umumnya, yaitu dapat menyajikan informasi yang lebih relevan demi menghemat waktu MTA. Yang kedua, dapat membantu MTA mengetahui lingkungan dengan cepat, lebih singkat dan lebih up to date. Selanjutnya, yang ketiga, dapat dibuat khusus secara individu sesuai dengan yang diminta oleh MTA. Yang keempat, mempunyai kemampuan grafik yang cukup. Selanjutnya, dapat berkomunikasi dan membandingkan strategi. Dapat memberi gambaran dan mampu mengambil data dari luar dengan mudah. Selanjutnya, kekurangan dari Executive Support System. Yang pertama, fungsinya sangat terbatas, sulit untuk mengukur manfaat, dan eksekutif mungkin menghadapi informasi yang berlebihan, sehingga sistem bisa menjadi lambat, sulit menyimpan data terkini. Dapat menyebabkan data yang kurang valid dan tidak aman, tidak cocok untuk perusahaan kecil. Baik, sekian saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila kata saya ada yang salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.